Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tabe salamat limuna latai, salam sujud karendeng malempang. Adil Katalino Bajuramen Kasaruga Basengat Kajibata. Arus, arus, arus. Salam literasi. Yang terhormat Bapak Pauliman SPD MPD sebagai dosen pengampung mata kuliah berbicara retorika, serta teman-teman semua dan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Larahel Punika. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Menjaga Tradisi Budaya di Kalimantan Tengah. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya lah kita ada sampai saat ini dan dalam keadaan sehat untuk bersama-sama melaksanakan ulangan akhir semester. Di tengah sibuknya perkuliahan dan derasnya arus globalisasi, kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan hal penting. Bagaimana kita sebagai generasi muda dapat menjaga dan melestarikan budaya daerah kita sendiri. Pada kesempatan kali ini, pidato yang akan saya sampaikan meyakini bahwa budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, tetapi melainkan identitas yang menentukan arah masa depan kita. Kalimantan Tengah sebagai bagian dari Nusantara memiliki kekayaan tradisi yang luar biasa, dan tugas kita lah sebagai generasi muda terdidik untuk menjaga agar tradisi tidak hilang ditelan kemajuan zaman. Dapat kita tahu budaya adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi cerminan dari nilai-nilai kehidupan, cara berpikir, dan jati diri suatu masyarakat. Bagi masyarakat Kalimantan Tengah, budaya bukan sekedar upacara atau kesenian, tetapi juga sistem yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, dengan alam dan dengan Sang Pencipta. Di dalam budaya, kita bisa belajar tentang kebersamaan, gotong royong, rasa hormat terhadap leluhur. Kini mulai terkikis karena derasnya pengaruh modernisasi dan globalisasi. Saudara-saudara sekalian, Kalimantan Tengah yang memiliki ragam tradisi yang kaya dan unik menjadi bukti nyata betapa dalamnya kebudayaan masyarakat Dayak dan suku-suku lainnya di wilayah ini. Yang pertama ini ada upacara tiwah. Upacara tiwah ini sebuah upacara adat suku Dayak Ngaju untuk menghormati arwah leluhur yang telah meninggal dunia. Upacara ini menggambarkan rasa cinta, penghormatan, dan keyakinan spiritual yang tinggi. Namun kini semakin sedikit generasi muda yang memahami makna dan nilai filosofis di balik upacara ini. Dan yang kedua ada tarian Mandau dan Talawang. Seperti yang kita tahu,
Tari ini adalah tari tradisional yang melambangkan keberanian, kekuatan masyarakat Dayak. Gerakan dinamis dan tegas, mencerminkan semangat perjuangan dalam mempertahankan kehormatan dan martabat diri. Dan yang ketiga, ada seni ukir anyaman rotan khas Kalimantan Tengah yang tidak hanya bernilai estetika, tetapi juga mengandung simbol-simbol kehidupan, kepercayaan, dan keseimbangan dengan alam. Dan yang keempat, bahasa daerah. Seperti yang kita tahu, bahasa Dayak menjadi media penting dalam menyampaikan pengetahuan tradisional dan cerita rakyat. Namun kini bahasa daerah mulai jarang digunakan oleh generasi muda. Padahal di sanalah tersimpan identitas dan kebijaksanaan lokal yang luar biasa. Dan selanjutnya ada beberapa permasalahan yang dihadapi. Beberapa inilah penyebab utamanya. Yang pertama, pengaruh globalisasi dan modernisasi. Media sosial, hiburan populer, dan gaya hidup modern membuat generasi muda itu lebih akrab dengan budaya luar. Dan yang kedua, kurangnya minat generasi muda. Banyak anak-anak muda merasa bahwa budaya daerah itu kuno, tidak menarik, dan tidak relevan dengan kehidupan masa kini. Dan yang ketiga, minimnya pendidikan dan dokumentasi tentang budaya lokal. Di banyak sekolah dan kampus, pembelajaran tentang budaya daerah masih sangat terbatas, sehingga wawasan mahasiswa tentang tradisi lokal belum cukup mendalami. Dan yang keempat, kurangnya dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Banyak pelaku budaya yang belum mendapatkan perhatian dan ruang yang layak untuk mengembangkan karya tradisionalnya. Namun saudara-saudara sekalian, harapan itu masih belum hilang. Kita masih bisa berbuat banyak untuk menjaga dan melestarikan budaya di Kalimantan Tengah. Yang pertama, mulai dari diri kita sendiri. Mari kita pelajari dan pahami dan kenali budaya daerah kita. Kita bisa membaca literatur tentang adat Dayak, menonton pertunjukan seni, atau kita bisa ikut serta dalam kegiatan budaya yang diselenggarakan masyarakat lokal. Dan yang kedua, kita jadilah generasi muda yang kreatif dan melestarikan budaya. Kita hidup di era digital, gunakanlah teknologi untuk kebaikan. Buat konten edukatif tentang budaya di Kalimantan Tengah. Contohnya, kita bisa mengunggah tarian Mandau Talawang di sosial media kita, atau tulis artikel tentang nilai-nilai adat dalam blog pribadi kita. Dengan cara itu, budaya lokal bisa dikenal lebih luas dan tetap hidup di dunia modern sekarang ini. Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, jadilah bagian dari masyarakat yang peduli. Kita bisa ikut serta dalam festival budaya, menghadiri pameran seni lokal, atau mendukung para pelaku budaya melalui karya-karya mereka sendiri. Dan yang selanjutnya, yang keempat, saudara-saudara sekalian, tanamkan rasa bangga terhadap budaya kita sendiri. Budaya bukan sesuatu yang kuno,
tetapi sesuatu yang berharga. Kita tidak perlu malu untuk mengenakan pakaian adat, menari tarian daerah, atau menggunakan bahasa daerah kita. Sebaliknya, kita harus bangga karena itu adalah warisan leluhur yang tidak dimiliki bangsa lain. Selain itu, ada nilai-nilai luhur di balik tradisi. Bentuk lahiriah seperti tarian dan upacara tradisi Kalimantan Tengah juga mengandung nilai-nilai yang sangat relevan untuk kehidupan modern, yaitu ada nilai gotong royong yang kini sering tergeser oleh individualisme, dan ada nilai kerasan dengan alam yang sangat penting di tengah isu perubahan iklim. Dan selanjutnya ada nilai spiritualitas dan rasa syukur yang mengajarkan kita untuk hidup dengan kesederhanaan dan hormat terhadap ciptaan Tuhan. Nilai-nilai inilah yang menjadikan budaya Kalimantan Tengah tidak hanya perlu dilestarikan, tetapi juga dijadikan sumber inspirasi dalam membangun karakter bangsa. Saudara-saudara sekalian, menjaga budaya sama artinya dengan menjaga identitas diri kita sendiri. Ketika kita melupakan budaya sendiri, kita kehilangan sebagian dari siapa diri kita sebenarnya. Karena itulah, marilah kita sebagai mahasiswa dan sebagai generasi muda Kalimantan Tengah menjadi pelapor dalam pelestarian budaya daerah. Mari kita jadikan budaya bukan hanya sebagai simbol masa lalu, tetapi sebagai sumber kreativitas dan kebanggaan masa depan. Ayo kita tunjukkan kepada dunia bahwa modernitas dan tradisi bisa berjalan berdampingan. Kita menjadi mahasiswa yang berpikir maju, namun tetap berpijak pada akar budaya sendiri. Saya berharap bagi yang sudah mendengarkan pidato yang sudah saya sampaikan ini, kita semua semakin menyadari betapa pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi budaya di Kalimantan Tengah. Mari kita jadikan budaya sebagai sumber semangat, inspirasi, dan kebanggaan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian pidato saya ini terdapat kesalahan atau keliruan, karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan seluruh teman-teman dan mahasiswa dan semuanya yang telah mendengarkan pidato saya ini dengan penuh perhatian. Semoga pidato saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.